Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Nikmat Allah itu sangat banyak. Jika kita menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat itu baru terasa penting kalau nikmat itu sudah hilang dalam diri kita. Kalau nikmat itu sudah hilang dari diri kita, maka kita baru merasa nikmat itu terasa penting. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kesehatan itu baru terasa penting kalau kita sedang sakit. Alhamdulillah kita masih punya rumah. Saudara-saudara kita banyak yang rumahnya sekarang tidak bisa dipergunakan lagi, yaitu Gunung Semeru yang meletus, yang menyebabkan satu kampung tidak punya rumah atau rumahnya tidak bisa digunakan. Dan alhamdulillah kita masih punya rumah. Itu anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hendaknya kita peduli kepada mereka, yaitu kita sumbangkan sebagian milik kita, disumbangkan untuk mereka. Hadirin sekalian, itu bukti kita peduli kepada saudara kita dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti agar kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan anugerah nikmat Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 57. Baris ke-6 dari bawah. Halaman 57 baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu Abu Abdillah ibn Abbasin Sarihul Hikami rahimahullahu ta'ala. Al-faqih, seorang yang ahli fikih, bernama Abu Abdullah bin Ubbad. Dia itu yang mensyarahi kitab Al-Hikam. Ya, beliau berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi Al-Faqih Abu Abdullah bin Ubbad, pengarang, pensyarah kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu kitab tasawuf yang dikarang oleh
Ibnu Athaillah Al-Iskandari As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarang kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu kitab yang ringkas. Hikam itu jamak dari hikmah. Jadi hikmah pertama, ini hikmah kedua, ini hikmah ketiga, ini sampai ratusan hikmah. Nah, kitab itu banyak disyarahkan. Disyarahkan itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, di antara yang mensyarahkan bernama Al-Faqih Abu Abdullah, seorang yang ahli fikih bernama Abu Abdullah. Nah, Abu Abdullah ini berkata, jadi Abu Abdullah pengarang syarah kitab Al-Hikam berkata, inda zikrihi li hisbil usbu'i, tatkala beliau menyebutkan tentang hisbil usbu. Hisbil usbu adalah kelompok membaca Al-Quran mingguan. Fi ba'di risalatihi, di dalam sebagian risalahnya. Fi ba'di rosailihi, di dalam sebagian risalahnya. Huwa, dia berkata, dia memandang hisbul usbu adalah minal bid'ahil hasanati, termasuk bid'ah yang baik. Jadi membaca Al-Quran, kelompok membaca Al-Quran mingguan adalah termasuk bid'ah yang baik. Jadi kita bikin kelompok majelis, lalu tiap seminggu sekali kita kumpul membaca Al-Quran. Tiap orang sekian ayat terus muter. Nah, setelah itu Shadaqallahul Azim, berdoa. Lalu setelah berdoa ada kultum atau tausiah sebentar. Nah, itu yang disebut dengan hisbul usbu. Nah, hisbul usbu itu kata beliau minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah yang baik. Jadi bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu bid'ah dolalah. Bid'ah sayyi'ah itu adalah bid'ah yang buruk, dan itu dolalah, dan itu yang sesat. Contohnya maulid sambil joget-jogetan. Nah, itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Maulid tetapi ada kemaksiatannya, kemudian misalkan ada jaipongannya, ada dangdutannya, itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk atau disebut dengan dolalah. Misalkan ada sholawat biasanya kepada Rasul, ini sallallahu ala Jokowi misalkan. Nah, itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, yang dolalah, yang gak pernah diajarkan oleh Rasul, itu bid'ah dolalah. Namun kalau kita membaca Quran perintah Rasul, kemudian berkumpul dalam satu majelis perintah Rasul, isinya bagus, maka itu bid'ah hasanah. Meskipun Rasul gak pernah ngerjain, kandungan isi kumpulan tersebut adalah perintah-perintah Rasul. Jadi termasuk maulid juga itu bid'ah hasanah. Di dalam maulid ada baca Al-Fatihah, perintah Rasul. Di dalam maulid ada baca Quran, itu perintah Rasul. Di dalam maulid ada sholawat, itu perintah Rasul. Di dalam maulid ada menuntut ilmu, itu perintah Rasul. Di dalam maulid ada doa, itu perintah Rasul. Di dalam maulid ada makan-makan. Makan-makan itu adalah berbagi kepada sesama, dan itu perintah Rasul. Jadi maulid termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang hasanah lagi diantaranya adalah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat masjid di dalam bulan Ramadan itu ramai, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Lalu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab jadi satu, lalu berjamaah. Nah, itu di masa Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, ni'mal bid'atu hadhi, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Artinya ini adalah bid'ah yang bagus ya. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang hasanah itu boleh dilaksanakan dan bagus. Bid'ah sayyi'ah itu dolalah, sesat, yaitu mencampur aduk ajaran Rasul dengan yang kemaksiatan, itu namanya bid'ah dolalah yang tidak boleh diikuti. Nah, kata ulama ini, Abu Abdullah berkumpul pada setiap minggu membaca Al-Quran adalah termasuk bid'ah hasanah.
Ya, wa yata'akkadu, dan sunnah muakkad hukumnya at-tamassuku bihi, bergabung kepada kumpulan tersebut. Nah, kalau sunnah muakkad ditekankan kita bergabung di dalam kumpulan tersebut. Jadi kalau ada majelis Al-Quran, hendaklah kita hadir, hendaklah kita ikut. Nah, bergabung kita ke dalam kumpulan tersebut adalah sunnah muakkad hukumnya, hadirin sekalian. Maka kita ikuti. Kalau di wilayah kita nggak ada, ngadain sendiri, hadirin sekalian. Jadi kita bikin sendiri, nggak usah nyari ustadz, kita aja kumpulan, lalu masing-masing baca Quran, satu ain, lalu saling menasihati. Nggak bisa menasihati, ya udah doa saja, kemudian sudah selesai, lalu makan-makan kalau ada yang dimakan. Nah, begitu hadirin sekalian. Besok seminggu lagi kumpul lagi. Kalau kita taat rame-rame lebih ringan daripada taat sendiri-sendiri, hadirin sekalian. Dan itu menyebabkan lingkungan yang baik, hadirin sekalian. Jadi kita taat bersama-sama, mudah saling mengingatkan. Jadi kita usahakan punya perkumpulan yang gemar membaca Al-Quran. Fi misli hadhil azmani, lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, allati dhufat, yang sangat lemah, fiha, di dalamnya, sya'airuddin, syiar-syiar agama. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini yang syiar-syiar agama itu sudah mulai lemah. Jadi ini termasuk syiar agama. Kelompok baca Quran mingguan itu termasuk syiar agama. Jadi lebih-lebih di zaman sekarang kita perlu punya lingkungan yang baik, saling nasihat menasihati, lalu bersama-sama membaca Al-Quran. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Intaha kalamuhu bima'nahu, selesai sudah kalam perkataan Abu Abdullah dengan maknanya. Wal amru, perintahnya adalah kama zakarahu rahimahullah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi hukumnya sunnah kita bikin kegiatan tentang Al-Quran. Bikin kegiatan tentang Al-Quran boleh membaca saja, boleh juga kegiatan menghafal Al-Quran, sama-sama niat menghafal Al-Quran. Pembimbingnya tidak harus hafal Quran, tapi bisa juga pembimbingnya itu sama-sama ingin menghafal Al-Quran, lalu saling menyimak. Yang lagi disimak, yang sedang menyimak, dia membawa Al-Quran, memegang Al-Quran. Yang sedang disimak, dialah yang hafalan. Nah, itu pun bagus, hadirin sekalian. Jadi ini termasuk sunnah muakkad. Kalau bisa kita lakukan, hendaklah kita lakukan. Walakin yang bagi, tetapi sebaiknya, lil mudawini, bagi orang yang tekun istiqomah, ala hadzal hisbil mubaraki, terhadap kelompok yang diberkahi ini, kelompok kumpulan baca Quran ini, Allah yaghfila, tidak melupakan an adabaini, dari dua adab berikut ini. Jadi ada adabnya. Nah, dua adab ini kita laksanakan, hadirin sekalian. Qad aghfalahuma katsirun minal muwadzibina 'alaiha alaihi, sungguh telah melalaikan sebagian besar daripada orang yang menekuni kegiatan ini. Jadi kegiatan ini ada adabnya. Banyak orang yang lupa terhadap adab-adab ini, dua adab ini, hadirin sekalian. Ahaduhuma, yang pertama, adab yang pertama, Allah yaqtasira min tilawatil Quran, tidak membatasi dari membaca Al-Quran, ala qiraati hadzal hisbi faqat, kepada membaca pada kelompok ini saja. Jadi gara-gara ikut kelompok baca Quran ini lalu di rumah gak baca, nah itu salah. Yang benar adalah di kelompoknya dia baca sebagai penyemangat, sebagai motivasi, sebagai kita membuat lingkungan yang baik. Tapi kita sehari-harinya tetap baca Quran. Gak boleh kita
kelompok baca Quran kita ikut, lalu segitu-gitunya kita baca Quran, gak pernah lagi kita baca Quran di rumah. Maka ini adalah hal yang keliru. Fa innahu fil aksari, karena sesungguhnya kebanyakan yaqra'u fi jama'atin, membaca di dalam jamaah, qad yaksuruna, sungguh banyak, fayakunu nasibahu alladhi yaqra'u minha syai'an yasiran, sehingga bagian bagi orang yang membaca itu sangat sedikit. Kan kita berjamaah, misalkan 10 orang, lalu masing-masing satu ain terus berputar. Berarti tiap individu baca Qur'annya sedikit. Maka sebaiknya karena di bacaan berjamaah sedikit, kita baca juga di rumah sendiri. Hadirin sekalian, jangan mengandalkan baca Quran hanya di kelompok tersebut. Meskipun itu baik, tapi hendaklah kita punya tadarus sendiri. Lalu tadarus yang berjamaah itu buat tadarus bersama-sama, dan itu sampai khatam. Hadirin sekalian, kalau khatamnya setahun, ya setahun nanti khataman. Ternyata lama, jamaahnya dikit, kita 2 tahun khatam, gak jadi masalah. Tapi yang jelas kelompok itu sangat diberkahi oleh Allah dan hukumnya sunnah muakkad. Hadirin sekalian, wasani, yang kedua, min adabain, dari 2 adab adalah Allah yaf'ala, tidak melakukan, kama, sebagaimana, yaf'alu ba'dul ghafilin, dilakukan oleh orang-orang yang lalai. Jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai. Apa itu? Wa huwa, yaitu anna ba'dahum yan'asu fi hadil qiraati, mengantuk ketika dalam keadaan membaca Al-Qur'an, hatta la yash'aru bil mukri'i, sehingga dia tidak merasa sedang ketika dia membaca allazi yaduru alaihi, yang merupakan gilirannya. Kan bacaannya muter, lalu giliran dia nggak tahu karena tadi tidur. Maka tidur itu tidak dibenarkan. Hadirin sekalian, mengantuk sampai tidur itu tidak dibenarkan. Hatta yuqizuhu lahu, sehingga dibangunkan oleh orang lain ketika membaca. Giliran kamu baca. Maka itu mengantuk itu, tidur itu adalah hal yang buruk ketika di dalam majlis Al-Qur'an. Jadi di dalam majlis Al-Qur'an kita tidur, ngantuk, itu adalah hal yang buruk. Hadirin sekalian, wa ba'duhum, dan sebagian mereka, ya'khudhu fil hadisi wal kalami, berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Ya'khudhu artinya mengambil di dalam percakapan dan perbincangan. Maksudnya dia berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Fima la ya'ni, di dalam apa-apa yang tidak patut dia ucapkan. Ma'asahibihi, bersama temannya, al-qaribi, yang dekat. Jadi lagi baca Quran, bukan giliran dia yang baca, dia ngobrol sama sebelahnya. Maka ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Hadirin sekalian, jadi mengantuk, tidur, ataupun ngobrol bersama teman sebelahnya, ini orang yang tidak beradab terhadap majlis Al-Quran. Hadirin sekalian, anhu hatta ya'tihil maqra'u, sehingga giliran dia membaca. Jadi giliran dia membaca, baru dia membaca, padahal tadinya ngobrol dan tidak menyimak. Nah, tidak menyimak karena ngobrol ini adalah hal yang buruk. Hadirin sekalian, wa hadza mimma la yanbaghi, ini atulah hal yang tidak patut untuk dilakukan. Bal huwa makruhun, bahkan hukumnya makruh. Wa makruh itu dibenci. Wa mustabihun, dan dicela oleh agama. Siyama idza kana dzalika fil masajidi, lebih-lebih jika hal itu dilakukan di dalam masjid. Jadi kalau majlis itu dilakukannya adanya di dalam masjid lagi, maka lebih dibenci oleh Allah lagi. Kita ngobrol sambil kita menyimak bacaan Al-Quran. Hadirin sekalian, jadi usahakan
majlis ini kita buat. Jadi untuk saling mengingatkan, untuk kita membuat lebih dekat lagi kepada Allah, dengan syarat anggotanya itu niat ingin saling membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Quran lalu mendengarkan, ngerti nggak ngerti, yang dengar dapat pahala, hadirin sekalian. Jadi bisa nggak bisa, yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu fiha, berbicara di dalam masjid, bi ghairi dzikrillahi, selain zikir kepada Allah, selain mengingat Allah, wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya, syadidul karohati, hukumnya sangat makruh. Jadi hukumnya sangat makruh kita membaca, kita berbicara di dalam masjid yang bukan zikir kepada Allah, yang bukan ngajak kebaikan kepada Allah, yang bukan membaca Al-Quran, maka hukumnya sangat makruh, hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah min ahlil Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, dan juga orang-orang yang dirindukan surga karena bacaan Al-Quran. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.